Jemaatmu yang telah hadir maupun yang mungkin masih dalam perjalanan, tibakan mereka dengan selamat di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan bersama kita katakan amin. Bapak Ibu kami persilakan kembali dulu. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu yang terkasih? Luar biasa. Kami percaya bahwa Natal tahun ini penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam penyembahan kita. Kita katakan seorang anak telah lahir untuk kita. Dia adalah Allah yang telah turun menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari dengan iman kita katakan, seorang anak telah lahir. Seorang anak lahir untuk kita. Seorang
kita akan mendengarkan nas Alkitab, berita nubuatan dan penggenapan kelahiran Kristus. Bagi yang bertugas, jemaat Tuhan kami persilakan untuk maju ke depan untuk pembacaan liturgi. Kami persilakan. Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 3 sampai adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan perhitungan. Ular itu berkata kepada setan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan." Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawab. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menanamkan dia di Maria. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniai anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Bapak Ibu yang terkasih, saya jemput kita untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan menyanyikan satu pujian, karena malam hari ini kita menyambut kelahiran Kristus, memperingati kelahirannya, maka layaknya kita untuk bergembira, Bapak Ibu. Sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bernyanyi satu pujian, haleluya, gembiralah dan sambut kerajaan. Haleluya. Haleluya.
siang dari anak-anak sekolah minggu kita. Mereka akan menampilkan drama dan juga tarian. Hai semuanya, aku adalah orang baik, saya teman, saya orang tua, suka berbagi, pokoknya baik banget deh. Tapi apakah dengan kebaikanku aku bisa masuk surga? Hai semua, aku orang pintar, berprestasi, aku juara. Banyak sekali orang yang ingin seperti aku. Tetapi apakah dengan kepintaranku bisa membawaku masuk surga? Lihat, kami kuat, perkasa, tidak ada yang seperti kami, hahaha. Tapi dengan kekuatan kami, apakah kami bisa masuk surga? Lah, lihat saya kok enggak? Aku orang kaya, aku punya banyak uang, aku bisa beli apa saja yang aku inginkan. Tapi apakah uang bisa membawa masuk surga? Halo, aku adalah orang percaya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah aku bisa masuk surga? Wah teman-teman, ternyata ini kunci masuk surga. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan dengan apa yang kita miliki dan yang ada di dunia ini. Teman-teman, dengan percaya bahwa Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memperoleh anugerah keselamatan. Jangan ada yang menyembuhkan diri seperti tertulis di Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. So we can have
Puji Tuhan ya, anak yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita masih tetap bersuka cita. Di kursi kita masing-masing kita nyanyikan satu pujian yang berkata Feliz Navidad. Bapak Ibu, kita meninggikan Tuhan, kita mengucapkan selamat hari Natal kepada setiap kita. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan Feliz Navidad. Haleluya. Kesaksian dari SPT Kabar Baik. Mahasiswa-mahasiswi akan menampilkan sebuah drama sekaligus tarian. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa, hidup seorang pemuda yang hidup dalam dosa, dan setiap harinya ia melakukan berbagai kejahatan. Bagaimanakah hidup selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama.
pujian yang berkata malam kudus sunyi senyap. Dan kami akan memanggil beberapa nama untuk menyalakan lilin yang sudah kami sediakan di depan. Bagi yang bertugas kami persilakan untuk maju ke depan sembari kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini. kembali lilin yang telah menyala itu. Kita akan mendengarkan berita Natal malam hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, Firman jadi manusia diam di antara kita. Di
Dia adalah firman itu yang telah turun menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita sambut firman ini dengan sungguh-sungguh dan kita katakan firman jadi manusia. Menjadi manusia, Dia di antara kita, ada hidup dalam manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia, di antara kita, ada hidup dalam manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Kita katakan Yesus kami, Yesus kami, juru selamatku. Engkau Tuhan kami, bagi saat bagi setiap zaman. Mari coba Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi kita katakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, Engkau datang Tuhan di antara kita, ada hidup dalam manusia, Engkau datang dari kepunyaan-Mu, Yesus. Yesus Allah, juru selamatku. Engkau Tuhan kami, bagi saat bagi setiap zaman. Yesus kami, Yesus kami, Yesus kami, juru selamatku. Engkau Tuhan kami, bagi saat bagi setiap zaman, bagi setiap zaman, bagi setiap hari, bagi setiap zaman. Di dalam nama pendeta ini, Indonesia. Malam ini kami bersyukur bisa berkumpul di tempat ini, menghormati apa yang telah Kau lakukan di tempat ini dan dalam hati kami, dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berkata ya dengan saya lagu kami tadi saat kami berkata, Engkau terang bagi setiap jalan kami. Engkau adalah pintu bagi setiap jalan. Dan hari ini kami diingatkan, di-refresh, disegarkan kembali akan makna kedatangan Kau, untuk apa Engkau datang. Dan kami pulang dengan iman dan satu pesan yang khusus dari Tuhan. Bila firman-Mu yang bicara dan bukan kedagingan manusia yang bicara. Bila Tuhan kami membuka hati kami, Roh Kudus bicara. Bila kami pulang dengan keajaiban, dengan penghiburan, dengan kekuatan, dengan pencahayaan dari Kau di dalam jalan kami masing-masing, buat keluarga, buat pelayanan, buat pekerjaan, dan buat segala kegiatan yang kami lakukan di masa depan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Kau. Terima kasih Tuhan untuk momen ini. Bicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Menarik ketika kita masuk, clue-nya adalah
salah satu yang saya telepon Pak Maruf, kita sudah di kuburan. Pikir-pikir menarik juga ya, kuburan. Bapak Ibu saya tadi begitu luar biasa anak-anak tadi ya, apakah ada kekayaan, apakah kepintaran, apakah ada kekuatan, bisa membawa kita kepada keselamatan, kepada surga. Dan kita tahu jawabannya adalah tidak bisa. Pak Maruf saya kenal sebagai seorang teman dan sahabat yang selalu berdiri di depan, tidak memberitakan kebenaran Alkitabiah, sehingga ketika kita diberikan tema malam ini, Yesus datang untuk menanggung dosa. Wah, memang pangkalannya SKT ini kalau baik tak tergoyahkan. Beliau selalu berada di depan, merangsek maju untuk berita ini, untuk kabar baik ini, bahwa Yesus datang untuk menanggung dosa. Tempatnya mungkin di Tangerang, tapi kita tahu kabar baik untuk kebenaran itu, bahwa Yesus datang untuk menanggung dosa, sudah sampai ke pulau-pulau di seberang sana. Dan menarik ketika di kuburan tadi, Bapak Detik, saya merenung, dan kita semua diingatkan, sehebat apapun juga kita, seperti tadi anak-anak menyampaikan pesan, ketika seseorang yang kita kasih meninggal dunia, yang terbaik yang kita lakukan adalah apa? Yang terbaik yang kita lakukan adalah kita pergi dan kita menabur tanah. Kita menghantar dengan penuh cinta, kita menghantar dengan harta yang kita punya, kita menghantar dengan kekuatan yang kita punya, kita menghantar dengan baju yang terbaik yang kita miliki untuk menghantar orang yang kita kasih, dan suatu saat akan kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tetapi apa yang kita bisa lakukan di titik itu, di akhir hidup seorang manusia dengan segala kekayaan kehebatannya, kita hanya bisa mengantar ke satu lubang dan terakhir mengabur tanah, dan kita ada yang menaruh kembang, dan habis itu kita nggak bisa melangkah lebih jauh lagi. Itulah akhir manusia, itulah akhir miskin. Kehidupan yang kita nggak bisa ganggu lagi. Itu adalah itu adalah ketakutan semua manusia. Dan untuk itulah Yesus datang. Dosa membuat kematian diaktifkan sejak Adam dan Hawa. Kita membawa itu dan bisa diaktifkan ketika kita berdosa zaman Adam dan Hawa. Dan dengan berbuat dosa, kuasa kematian itu diaktifkan. Ketika dosa ialah maut. Dan ketika Yesus datang, dia mendemonstrasikan kualitas dia. Lazarus, keluar! Dan Lazarus, gambaran buat kita. Ketika dosa kita sudah ditanggung, satu ciri, kenapa Yesus mesti bangkit? Kenapa dia bisa ngasih contoh Lazarus bangkit? Satu ciri yang paling penting kalau dosa sudah diampuni di hadapan Tuhan. Satu ciri yang sangat penting kalau dosa sudah diampuni, pada akhirnya apa? Kuasa kematian tidak berkuasa lagi. Hai maut, di mana sengaja? Amin. Buat apa kita diampuni tapi kita tetap mati? Pernah berpikir demikian? Kamu ya diampuni tapi kau tetap mati. Ciri yang paling spektakuler di alam semesta yang dilakukan surga adalah bukti bahwa kau sudah diampuni. Engkau hidup dari kematian. Jika tidak, kita berkata, jika engkau percaya dan kau mati, apa gunanya? Kau tetap mati juga. Dan kita tadi lihat sebarisan baca ayat-ayat yang dibaca oleh bapak-bapak dan ibu dan anak-anak yang luar biasa tentang Tuhan Yesus. Saya mendapat satu ilustrasi yang menguatkan iman saya ketika kata orang mati dibakar, jadi tanah kembali. Ada satu kemajuan teknologi kedokteran berbicara tentang DNA. DNA-nya satu titik bekas udah bekas apa yang bertebaran di dunia ini. Itu menceritakan kita. Satu orang itu satu DNA, luar biasa Tuhan ciptakan. Dan ada satu masa kita hanya bisa mengantar ke kematian di kuburan. Tapi hanya Tuhan yang ketika memanggil nama kita, semua DNA kita berubah. Nama saya dipanggil. Dan dia kita berkumpul menjadi satu. Dan kita dibangkitkan.
Tuhan tahu nama kita, gembala kita tahu nama kita. Jadi ketika saya di kuburan tadi, saya teringat sekilas kisah yang tadi saya ingat tadi, yang saya ceritakan. Di depan ada kuburan, tapi kalau belok kiri ada kabar baik di tempat ini. Amin. Di situ kematian, tapi di sini ada cerita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nggak ada kebetulan ya Pak untuk tempat seperti ini. Sebenarnya kuburan, di sini kabar baik tentang hidup setelah kematian. Jadi setiap ibadah dari sini, saudara keluar dan kita melihat kuburan, kita tahu jawabannya. Terima kasih Tuhan. Di depan ada kuburan, tapi dari tempat ini saya tahu ada sesuatu yang lebih baik setelah kematian. Jadi kayaknya menguatkan iman kita bersama. Beberapa ayat tentang menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Sesuai tema kita, Yesus datang untuk menanggung dosa. Matius 1 berkata 21, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kristus sendiri memberitahukan kepada kita maksud kedatangannya di dunia ini. Dia berkata dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan puji Tuhan, itu adalah saudara saya. Markus 10:45 berkata, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Paulus mengatakan di dalam kitab Galatia 1 ayat 4, Tuhan Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. 1 Timotius 1 ayat 15 berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Titus 2 ayat 14 berkata, Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan diri baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Alkitab bercerita, dan saya percaya di SCT Kabar Baik ini sedang menjabarkan maksud arti bahasa Ibrani dan Yunani arti ayat-ayat ini yang lebih gamblang, jelas secara studi, secara Bible study. Kita dikuduskan, disiapkan untuk rajin berbuat baik. Pertanyaan pertama, apakah kita sudah di posisi itu rajin berbuat baik? Gereja ini saya percaya Pak Marlon sangat ahli berapologetika, siap selalu barisan di depan untuk menjelaskan makna Yesus menanggung dosa dan tidak mundur sedikit pun, didukung dari beberapa ayat yang telah kita baca tadi. Yesus datang untuk menanggung dosa. Dan malam ini izinkan saya ketika merenungkan ayat yang diberikan, saat membaca tema yang diberikan, saya terfokus kepada cara datang. Yesus datang untuk menanggung dosa. Lalu datangnya seperti apa? Kita kalau punya masa kecil, punya film tentang Superman, tentang Batman, tentang Gatot Kaca. Kalau di Batak ada tokoh hero-nya nggak Pak ya? Gatot Kaca gitu ya. Ada manusia kebal, selalu datang untuk menolong seseorang. Saya menemukan Yesus yang hebat luar biasa itu, pahlawan kita, menanggung dosa dunia, yaitu menanggung kita. Datangnya itu dengan cara seperti apa? Saya ingin kita merenungkan. Yesus datang untuk menanggung dosa. Yesus menanggung dosa sudah dijabarkan Alkitab tadi. Bapak Ibu saya tidak mau menjabarkan lebih detail karena saya menghormati STT dan gereja ini mungkin lebih pakar dalam menjabarkan dalam tempo 10-20 menit ke depan. Tapi saya dengan hikmat mendapatkan Yesus datang. Lalu datangnya seperti apa? Di dalam Kejadian 2, kita bisa baca ketika Adam dan Hawa tercipta, Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tuhan hadir dan berjalan bersama Adam dan Hawa. Digambarkan keakrabannya alam. Dan menarik ketika kita masuk dalam Perjanjian Baru, ketika kita dibukakan kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus datang. Ternyata sebelum Tuhan Yesus datang,
kisah Matius dan Lukas mencatat, mereka bercerita tentang Yusuf dan Maria yang menikah, yang mau menikah dan membentuk keluarga. Cara Yesus datang, Yesus memilih hadir, menghancurkan hati Allah Bapa di kitab Kejadian. Yesus hadir di dalam keluarga yang sederhana, Yusuf dan Maria. Jadi salah satu cara melayani yang paling kuat Bapak Ibu Saudara sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan, selalu mulailah dengan family. Start with your family. Start dengan family. Dimulai dari hati yang menerima firman seperti Yusuf dan Maria. Yusuf dicatat ya, kita berkata ia tulis hati dan ia peka akan suara Tuhan dan ia bertanggung jawab. Yang saya belajar dari Yusuf Bapak Ibu Saudara, kalau Maria dia didatangi malaikat Gabriel, dia didatangi, dikasih tahu kok akan mengandung. Tapi sang pemimpin keluarga, ini kok kisah drama sedikit ya. Kita sudah bilangin Yusuf, dia harus mendampingi Maria dan keluarga, karena Yesus lahir harus punya bapak. Lalu malaikat kalau main drama ya, siap untuk langsung bicara. Dan Tuhan berkata, oh tidak, kalau untuk Yusuf ngomong aja dalam mimpi, selesai. Dan 2 kali. Dan saudara tahu, Yusuf cukup dalam mimpi, Yusuf tak mau pindah ke Mesir, dalam mimpi lagi, langsung dia berangkat. Para pria, para kaum bapak, dan saya sendiri miliki kepekaan akan suatu Tuhan yang sangat dekat untuk keluarga. Belajar dari kesalahan Adam yang tidak dekat. Ternyata Yusuf memberi kita pelajaran yang berharga. Adakah kita memiliki kepekaan sebagai ayah, sebagai imam, sebagai seorang pria untuk keluarga? Maria ketika diberitakan mengandung, saya simpulkan seperti ini. Ia adalah wanita yang menerima berita itu dengan kemudian kita simpulkan punya iman. Dia menerima bahwa Tuhan memiliki rencana luar biasa bagi dia, wanita yang sederhana, belum menikah, belum punya anak. Tuhan punya rencana yang agung di luar akal pikiran dia. Orang yang biasa. Dan Natal saat ini, cara Tuhan untuk membawa saudara jadi berkat, menyampaikan kabar baik bahwa Yesus bisa menanggung dosa saudara, menanggung dosa orang sahabat-sahabat kita yang masih di luar itu. Ingatlah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dia pakai saudara dan saya seperti Tuhan pakai Yusuf dan Maria. Dan Tuhan memiliki ketepatan waktu yang sempurna. Pada bulan ke-6, dia tahu momennya, dia tahu menghitungnya. Jangan pernah menyesali, kok saya begini, kalau saya begini. Tuhan pernah ingat. Alkitab berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi belajar dari Yusuf dan Maria, mari kita punya hati yang jaga ketulusan hati, punya kepekaan akan suatu dan mau bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan seperti Maria, kita punya hati yang percaya. Dia nggak bisa apa-apa selain percaya. Di titik percaya, percayakan firman dan menerima sikap hati Maria ini. Lahir satu ayat yang sangat lebar, sangat viral, yang selalu diucapkan di banyak khotbah, di banyak renungan. Kata Maria, kata Lukas 1 ayat 38, diucapkan oleh seorang wanita muda yang menjadi seorang ibu oleh Roh Kudus. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini firman Tuhan yang sangat legit diucapkan oleh seorang wanita muda. Dan bila ayat itu sekarang menjadi ayat kita bersama. Amin. Saat kita mau bilang caranya Tuhan untuk bilang kabar baik, Maria caranya adalah Yesus melahirkan Tuhan Yesus. Apa yang kau lahirkan dalam hidup ini? Supaya kabar baik itu, seperti nama gereja ini, apa nama saudara dan saya, untuk kabar baik itu, terima dengan iman, caranya Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasanya. Kehadirannya seperti hadir dalam kehidupan Yusuf dan Maria, sanggup mengubah kehidupan kita. Bagaimanapun kacaunya kehidupan kita sekarang,
ketika engkau mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup saudara, sesuatu yang baik terjadi, sesuatu yang ilahi terjadi dalam hidup itu. Allah hadir dengan kasih-Nya yang besar untuk satu proyek rekonsiliasi yang besar, dan ternyata Yesus mulai dari keluarga. Jadi Bapak Ibu, saya mau sebut belajar cara Yesus ada dua cara dan apa dua dampaknya. Cara satu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melayani itu datang dengan hati penuh kasih. Ayat 17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Saudara menyampaikan kabar baik, sampaikan dengan hati penuh kasih, bukan dengan penghakiman. Kita diam aja, sudah dihakimi. Itu tadi kalau Joe dengan teman-teman yang suka ngomong politik ya Pak, Jokowi aja pelanggar promo aja dihakimi, nggak ngomong, cuma buka mulutnya dihakimi, bayangin, bisa kan begitu. Kita sudah hidup dengan penghakiman kiri dan kanan. Kita berdosa, kita salah, tapi Tuhan datang dengan kasih yang besar, bukan dengan roh penghakiman yang berdosa. Dunia yang gelap ini didatangi dengan kasih yang besar. Bapak Ibu mau buat sesuatu, kasih yang besar adalah penggerak yang utama. Masuki Desember ini dengan kasih, bukan dengan kebencian yang dipelihara, bukan dengan dendam, bukan dengan sakit hati. Itu bukan kabar baik. Saudara masuki Natal, tetap dendam kepada seseorang, tetap sakit hati kepada seseorang, tetap terluka dengan seseorang, dan yang lebih melukai lagi itu dari keluarga sendiri. Kepada hubungan-hubungan yang sedang rusak, mulailah berkomunikasi dengan kasih. Itu cara kita. Walau dengan cara yang sederhana. Yesus mulai di Palungan. Bethlehem, kata Mika, engkau yang terkecil, tapi daripadamu akan bangkit. Jangan merasa kecil. Karena Tuhan memang sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Kadang zaman sekarang ini, seperti saya tadi berkomunikasi ketika tersesat jalan bersama Pak Manur, mulai dengan WA, WhatsApp. Mau nggak saudara, seperti Tuhan Yesus datang kepada seseorang yang jahat kepada saudara, yang melukai saudara, yang membuat Anda merasa dendam dan sakit hati, dan berkata di dalam WhatsApp saudara, bro, sister, bapak, ibu, saudara, selamat datang. Kiranya bulan Desember ini membuat kebaikan buat saudara atau saudara. Maafkan semua kesalahan. Kiranya hidupmu diberkati. Atau tak berkata, jika engkau berbuat baik kepada yang berbuat baik kepadamu, apa gunanya? Semua orang berdosa juga melakukan seperti itu. Apakah engkau sudah punya kata-kata? Berkatilah musuhmu. Doakanlah menganiaya, diungkapkan dalam kata-kata yang sederhana. Bukan kado-kado yang fisik. Firman itu mengubah kehidupan. Kata-kata Tuhan mengubah kehidupan. Dan ketika saudara mengutip ayat firman Tuhan, menjadikannya milik saudara dan membaginya kepada saudara. Saudara, jika ada orang yang dipulihkan, dimaafkan, diampuni, yang masa bersalah, Anda kirimkan WhatsApp pengampunan, Anda tidak tahu. Itulah Natal terbaik bagi orang. Banyak harapan dan impian sekali lagi dihancurkan lewat keluarga. Lewat hubungan-hubungan lah, manusia dihancurkan. Cara kita berhubungan yang tidak sempurna, banyak hubungan dihancurkan. Mulailah jalin kembali dengan bahasa kasih. Saya berdoa, kita pulang dengan hati ingin mengasihi seseorang yang melukai hati. Tuhan stop dengan firman. Adakah keluarga yang melukai hati itu?
Apakah Anda sudah punya kata-kata Natal itu indah buat mereka? Dalam 1 Korintus 13 dikatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang bergema. Sekalipun aku punya kawan yang berguru-guru dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, semua Alkitab Kejadian sampai Wahyu engkau kuliti, engkau hafalkan bahasa Ibrani dan Yunaninya, engkau belajar tafsirnya, engkau mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan yang membuat engkau punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Terjemahan yang berkata, tidak ada faedah. Karena ketika Yesus datang, dia tidak datang dengan kalimat-kalimat seperti ahli Farisi dan Taurat. Dia datang dengan kasih yang besar. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu padaku, bahkan menyiapkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Anda sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Makanya Tuhan diberikan sebagai yang maha sabar, panjang sabar. Kadang hadiah Natal terbesar buat seseorang Natal adalah dia cuma minta kesabaran saja. Kasih itu panjang sabar, dia sanggup menahan segala sesuatu. Dia sabar menanggung segala sesuatu. Apakah sudah sabar? Coba ngomong ke kanan, sabar ya. Sabar. Jenis kasih itu yang Tuhan Yesus bawa ke dunia ini. Kita maunya yang sakit, yang buta, melihat, kita maunya spektakuler. Tapi Tuhan datang dengan kasih dan mulai juga keluarga. Keluarga sudah dihancurkan sepanjang perjanjian lama itu. Kisah-kisah yang menjahat itu. Tuhan datang dan dia sabar. Dia dididik oleh bapak ibunya 30 tahun. Dia sabar menikmati keluarga. Dan dia percaya sesuatu terjadi dalam keluarga. Saya waktu pertama kali datang ke sini, ketika ada seorang pemuda gagal main musik keyboard, saya tanya, siapa itu? Calvin, anak Pak Mahmud. Dan saya tanya, pelayanan dimulai dari keluarga. Yesus sabar selama 30 tahun, tumbuh besar. Alkitab berkata, bertambah besar, bertambah hikmat, disukai manusia dan berdoa. Sabar. Kita membesarkan anak juga sabar. Sabar, susah senang, kaya miskin, sakit sehat, sabar. Sabar saja. Sabar menanggung segala sesuatu. Kita melayani kabar baik bukan dengan pedang tajam, bukan dengan alat perang. Ketika Yesus menebas kuping, dia bilang, oh bukan caranya begitu. Ya sambung lagi kupingnya nempel ke kamu. Bukan itu bahasa saya, kata Paulus. Bukan. Saudara, untuk memulihkan satu hati yang terluka, untuk melihat suatu hubungan yang amat sudah sangat parah, mulai yang bahasa kasih saudara. Itu senjata yang paling luar biasa. Bahasa kasih. Bahasa kasih. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah, kasih itu tidak semua. Ya tidak memegahkan. Ada lagu yang berkata, sebab Natal tak berarti tanpa kasihmu. Saudara mereka Natal dengan kekayaan, dengan kemewahan, tapi gak ada kasih, hambar. Doa kita, mari kita terus membagi kasih Allah seperti yang Allah contohkan langsung. Mulai mengasihi,
orang yang tidak layak saudara kasih. Itulah. Itu cara menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan Yesus menanggung dosa. Cara kedua yang saya mau bagi pada malam ini, Yesus datang dengan cara yang begitu lembut. Natal ada tentang kisah kasih dan kelemah lembutan surga bagi dunia yang gelap dan berdosa ini. Matius 11 ayat 9 berkata demikian. Pikul kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini ayat favorit bagi seorang gembala seperti saya. Kalau kau belajar kelemah lembutan dan rendah hati, jiwa seseorang yang kau layani akan mendapat ketenangan. Kalau kita kurang seperti itu, kata Tuhan, belajar padaku, karena aku lemah lembut. Karena aku sakti mandarguna, aku bisa melakukan apa yang aku bisa lakukan. Belajar padaku, terus yang dipilih, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu kata yang dipilih. Saudara dalam melayani, apakah Anda punya kelemah lembutan dan kerendahan hati? Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah, saya bisa baca, kasih dan kelemah lembutan. Kita sering mengatakan kita punya kasih, kita punya buah roh dalam hidup kita, tapi buah roh yang tercatat salah satunya adalah, dua dari sekian banyak itu adalah kasih dan kelemah lembutan. Anda punya kelemah lembutan, dan dampaknya jiwa yang dilayani mendapat ketenangan. Musa dalam mengembalakan ratusan ribu bahkan kali jutaan di padang pasir selama 40 tahun. Dalam Bilangan 12 ayat 3 berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara tahu Musa, tapi definisi Musa saat sebagai menggembalakan ratusan ribu, kesuksesan dia, kesuksesan karakternya. Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, dan kita mencatat lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Dan saya berkata, Tuhan mengembalakan itu ternyata boleh kelemahan. Gak bisa. Bukan dengan kata-kata retorika seperti ahli farisi, fasih dan ngomong hukum-hukum Taurat. Dan saudara tahu kelembutan hati, saya bisa rasakan saya lembut hati. Dan Musa dan Yesus terdefinisikan dengan kelemah lembutan. Cara memberitakan kabar baik ternyata dari karakter yang lemah lembut, yang punya kasih. Yesus berkata, karena aku lemah lembut. Dia enggak ada kamu. Belajar daripada aku ya. Aku lemah lembut. Ayo belajar daripada Yesus. Itu alat yang sangat powerful. Cara yang ketiga, untuk membedakan Tuhan Yesus menanggung dosa, kita punya tindakan yang membebaskan. Lukas 4 berkata, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa rahmat Tuhan telah datang. Itu kabar baik. Lalu kata Yesus di Lukas itu, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kami mendengarnya. Yohanes 10 berkata, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, seperti yang terjadi dan kisah Adam dan Hawa dan kisah-kisah perjanjian lama yang kita kutip tadi. Tapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan itu kabar baik. Jadi apa yang kita buat saat ini Bapak Ibu Saudara? Di dalam Tuhan
kita dilengkapi untuk bisa melayani. Natal adalah cara surga turun bertindak untuk melayani, bukan diam dan nunggu hadiah datang kepada kita. Kamu akan menerima kuasa, kata Kisah Para Rasul, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi, sampai ke Kalimantan, sampai ke Papua, sampai ke Aceh. Ketika kita masing-masing mau terjun melayani sesuai karunia kita masing-masing, karya menanggung dosa itu bisa menjadi kenyataan dan terceritakan dari Sabang sampai Merauke. Saudara berkata, saya mulai dari apa? Tuhan mulai dari Palungan. Saudara mulai di WhatsApp saudara. Apa yang saudara ketik di WhatsApp kepada seseorang, sebenarnya terbukti hati saudara melayani sampai sejauh mana. Kita kadang nggak tahu Bapak Ibu, saya, istri saya pernah punya kehidupan yang terluka. Dan bisa nggak bisa kita nggak bisa mengambil 7 kali 7. Apakah sudah siap mengampuni seseorang di Natal Desember dan memulihkan hubungan yang terluka? Itu cara Tuhan Yesus. Cara Palungan, cara sederhana. Dia datang dan mendatangi kita, orang yang berdosa. Dengan 3 cara di atas, ada 2 atau 3 dampak yang mau saya sampaikan sebagai penutup. Di dalam Lukas 14 dikatakan demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Kehadiran Yesus di hidup kita pasti berkemuliaan buat nama Tuhan dan damai sejahtera di antara manusia. Punya hidup yang membawa kemuliaan baginya. Mulia itu artinya apa? Kalau saudara lihat di dalam kamus, mulia itu artinya yang mutu tinggi, yang berbobot. Saya kita baca Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam Yohanes 11 tercatat begini Bapak Ibu, pertama kali, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea saat air menjadi anggur, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ketika saudara punya Tuhan Yesus dalam hidup saudara, betul-betul punya Tuhan Yesus, saudara pasti bisa membuat karunia buat Indonesia. Ini visi. Kalau saudara punya Tuhan Yesus, saudara pasti punya kabar baik buat Indonesia. Pasti punya. Melihat kemuliaannya. Saudara buat Tuhan Yesus dan orang lain pasti melihat kemuliaan. Itu seperti bahasanya terdisplay. Display itu begini. Kalau saudara pergi ke toko emas intan berlian, itu kan ada emas, berlian, kemudian dikasih lampu yang bercahaya, sehingga kalau kita lihat ke toko emas itu judulnya banyak dia. Toko emas itu glowing, dari jauh kita bisa silau, betul nggak? Dari jauh kita bisa silau lihat toko emas itu, karena lampu atas dari bawah dan memancarkan kilauan daripada berlian permata itu. Itu namanya display. Dipamerkan, terdisplay. Kalau saudara punya Tuhan Yesus, betul ada dalam keluarga saudara, seperti Yusuf dan Maria. Yesus itu pasti terdisplay dalam apapun yang kita lakukan. Itu kabar baik. Di Malaysia pernah ada kisah 9 tahun orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, 9 tahun bertetangga dengan keluarga ke gereja setiap hari. Setelah 9 tahun,
Orang Malaysia ini datang kepada keluarga ini dan berkata, saya boleh pergi ke gereja. Nggak ada khotbah, nggak ada apa. Kenapa? Karena cara engkau memperlakukan keluarga, cara engkau mendidik anakmu, cara engkau mengatur rumah tanggamu, dan engkau rajin di gereja, engkau pasti punya Tuhan yang baik. Engkau pasti punya Tuhan yang baik. Dan saya mau bertemu dengan Tuhan. Enggak dengan ngomong berbusa-busa. Keluarga ini karena di Malaysia sangat nggak boleh ngomong, nggak boleh dalam isu mengkristenkan, Kristen nggak boleh. Tapi dia mendisplay kehidupan seperti Yusuf dan Maria. Dia display aja. Suami yang baik, istri yang baik, ayah yang baik, kerja yang baik. Dan tetangga apa yang tidak melihat? Apa yang tetangga lihat di dalam kehidupan kita? Puji Tuhan Pak, jadi saya kesesat, jadi saya banyak kesaksian ketika tanya, banyak kenal tempat ini. Oh siang, gereja ya, dikenal, terdisplay. Kalau Kolose 1:27 berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kayanya, betapa mulianya rahasia itu, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Orang lain, bangsa-bangsa itu pengen lihat dalam hidup kita. Amin. Dia pengen lihat dalam hidup kita Tuhan Yesus seperti apa. Itu display. Hidup yang kemudian menjadi bermakna. Dan setelah kita tadi menghadirkan damai sejahtera, satu hal dalam Efesus 4:3, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kata berusaha itu dari bahasa Yunani, usahakanlah dengan sungguh-sungguh, tolong bayar harga, usahakan dengan sekuat tenagamu, usahakanlah memelihara kekuatanmu oleh ikatan damai sejahtera. Sebagai gembala, saya 18 tahun dapat anugerah menggembalakan. Dan saya belajar satu hal. Saudara sebuah ikatan damai sejahtera yang kuat. Ikatan damai sejahtera. Kayak koboi pakai lasso. Saudara punya yang paling liar sekalipun lembu, banteng ini. Saudara punya ikatan damai sejahtera. Saudara mau datang seliar-liarnya, sejahat-jahatnya orang. Saudara punya hati yang lemah lembut untuk mencuci kaki mereka. Berbagai orang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Kita senang dipanggil sebagai anak-anak Allah, tapi kita tidak pernah bawa damai. Berbagai orang membawa damai karena mereka disebut anak Allah. Jangan dibalik. Engkau bawa damai, itu ciri anak Allah. Apakah saudara punya ikatan damai sejahtera? Ini bahasanya ikatan damai sejahtera. Jaga kesatuan. Oleh apa? Ikat dengan damai sejahtera, dengan peace. Dan pakai damai. Sudah tahu arti kamus arti damai? Di posisi yang tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, keadaan tidak bermusuhan, rukun, itu kabar baik. Itu akibat dosa yang telah ditanggung. Kalau dosa sudah kita bilang ditanggung, tapi tetap tidak ada damai sejahtera buat Allah. Damai sejahtera Allah. Tuhan bilang, kuberikan padamu tidak sama dengan dunia. Kamu ke kanan, miliki damai sejahtera. Damai di keluargamu, damai, kau bawa damai, kau bawa ikatan damai sejahtera. Dampak yang kedua yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kabar baik itu kita dinamaikan dengan Bapa di surga. Pertama, kenapa kita sangat excited Pak Manur membakar baru. Ini berita manusia bisa didamaikan dengan Allah karena dosanya diampuni. Roma 5:1. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus. Roma 3:24. Manusia diampuni dengan cuma-cuma, dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Itu kabar baik yang kedua.
Kabar baik yang ketiga, manusia disucikan dan dikuduskan. Persembahan, kata Ibrani 9:14, persembahan dari Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena apa dalam Tuhan Yesus, saudara sekarang punya kehidupan yang bisa beribadah kepada Allah. Itu dampak dari dosa yang diampuni. Yang keempat, ketika Yesus mengampuni dosa saudara, Galatia 4 berkata, manusia itu diangkat menjadi anak Allah. Ia diutus untuk menembus mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Yang kelima, manusia karena dosa yang diampuni, manusia menerima kemuliaan dan hidup yang kekal. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Lalu dapat tempat yang terbaik di surga. Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Keren. Itu kabar baik. Lalu kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya pernah ketemu dengan seorang dari Aceh bertahun-tahun yang lalu bersaksi di gereja. Dia pengen mencari kesalahan Alkitab. Dia mulai baca dari Kejadian 1. Dia baca firman Tuhan. Kita sudah selesai baca Alkitab ya. Orang yang benci sama kita baca di Kejadian. Dia baca. Dia nggak tahu Roh Kudus bisa. Dia baca Alkitab. Ketika ketemu di Yohanes 14 ayat 6 ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia berhenti, Pak. Dia berhenti dan dia terima Tuhan Yesus. Makanya saya salut sama orang yang terus bagi-bagi Alkitab gratis. Pasti ada. Kabar baik itu salah satunya ada rajin bagi Alkitab. Rajin baca bagi ayat. Bagi aja. Di Facebook saudara, di TikTok saudara mungkin, di YouTube saudara, sekarang kita bisa bahasa internet, tidak lagi fisik secara buku Alkitab. Bagi saja ayat saudara. Ayat itu bicara, nggak akan kembali dengan sia-sia. Jadi saya terkesima, saya bilang Bapak itu, jadi Bapak ketika dia 14 berhenti. Dia tiba-tiba ayat itu bicara, dia baca dari Kejadian sampai 14 bang, dia ketemu. Bukan kesalahan, tapi dia menemukan juru selamat. Ini adalah ayat yang sangat powerful, Pak. Dan kalau buat Bapak itu, saya lupa namanya, kalau datang ke sini, pasti nangis. Karena dia bilang, ini memang kisah hidup saya. Kabar baik ketika saya baca ini. Dan gereja saudara sudah memetakannya di tempat ini. Ini yang membuat apa itu? Karena Yesus datang memperkenalkan dirinya adalah jalan. Jalan adalah suatu jalur hidup satu-satunya kepada Allah. Itu maknanya. Mazmur 16 ayat 11 berkata demikian. Sebagai penutup ini ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mau itu digenapi dalam kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara, izinkan saya merangkum pesan Natal pada malam ini. Fokus tidak saja kebenaran bahwa Yesus sudah menanggung dosa kita, kita sudah bisa demikian, tapi pulang dengan caranya dan layani bumi ini untuk membuat kabar baik dengan caranya. Bawalah kasihmu kepada keluargamu, bawalah kasihmu kepada orang yang sudah melukai, bawalah kasihmu kepada suami, istri, anak-anak yang telah melukai hatimu. Saya pengen dengan satu kisah begini. Romi Criswell,
didikan STH dari Pak Mahmud di tempat ini. 3 tahun kurang sebulan dia di penjara karena narkoba. Dia jahat kepada istri dan 2 anaknya. Dan dia mendengar kabar baik di penjara. Dia mendengar Injil dan dia terima Tuhan Yesus. Dia mau hidupnya berubah. Dan kemudian di penjara dia membahas seseorang yang ketika mendengar Romi kesaksian, orang ini tergerak. Pak Apoy namanya, dia tergerak. Dia orang narkoba juga, bandar narkoba. Dia kenalan sama Pak Romi yang lulusan sini. Jadi terberkatilah SCT ini. Saya mau cerita buahnya itu saya nikmati di gereja saya. Jadi saya harus menceritakan di tempat ini. Tepuk tangan dulu buat SCT ini ya. Karena ini SCT penuh air mata, saya tahu. Tapi saya mau cerita buahnya manis. Ini saya cerita nih. Siapa ini dengar Romi posasi? Singkat cerita, saya mau ke gereja Bapak. Dan Romi bawa ke gereja kami di Blok M. Dia datang, lalu ya setiap orang ke gereja pasti diberkati. Di gereja mana aja benar pasti berkati. Lalu dia bawa wanita yang sudah tumbuh gembul, lebih tua dari dia, bertahun-tahun. Dan dia mau bertobat. Dia bawa wanita ini yang kemudian minta dinikahkan di gereja kami. Singkat cerita, kita nikahkan. Jadi pasangan yang sah. Wanita ini sudah punya anak. Anak laki-laki, cuma 1 bayar. Cowok. Lagi di penjara juga, 12 tahun, karena narkoba juga. Dan anaknya ini sudah menikah dengan Boru, Batak, punya 2 anak. Tapi anaknya ini di penjara. Jadi menantunya ini kemudian kabur ke Singapura, mau jadi TKW, anaknya dititipin di open, di kampung, di Medan sana. Sedihlah si ibu ini. Ya kita tetap dalam doa. Dia ingin kumpul loh dengan anak yang dia di penjara, menantunya jadi TKW Singapura, 2 cucunya. Dia kita berdoa, dia bilang saya ingin kumpul dengan cucu. Singkat cerita, menantunya terus pulang dari Singapura, TKW, dan membawa anaknya dari Medan ke Jakarta. Jadi akibat si Romi ini Pak, yang terdidik di SKT ini Pak, Romi membawa 1 apoy, menikah baik-baik dengan wanita, dan bawa mantunya dengan 2 cucunya ke gereja kan. Itu kabar baik. Amin. Itu kabar baik. Jadi saya bersyukur saya mendapat kehormatan di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu bisa kadang lupa yang saya sampaikan, tapi semoga Roh Kudus membantu kita. Tapi kisah ini mengenal bahasa kasih. Makanya saya bilang tadi, kalau kasih itu jumlahnya keluarga, nanti mau. Kalau kau berkasih yang tulus ke dalam satu keluarga seperti itu, wow bisa dipersatukan. Waktu mereka saya minta bersaksi suami istri itu, aku dan istrinya rata kesaksian di tempat anak-anak muda, ngeri. Kehidupan gimana? Dua-duanya bangga, saya menutupi, ditangkap polisi, balik masuk penjara. Dan saudara kalau sekarang pergi ke Kemayoran, di tempat di mana mereka biasa dagang, mereka sekarang jualan ayam bakar, sate sosis di Kemayoran. Dia tunjukin, sekarang saya dagang yang halal. Saya jualan kopi saset, saya jualan ayam bakar, saya jualan sosis, dan hidup saya bahagia, ditemani menantu, ada 2 cucu, dan yang sedang pergumulan adalah anaknya yang memang sedang divonis penjara 17 tahun. Itu kehidupan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, binasakan. Tuhan Yesus datang dan kehidupan seseorang untuk memberikan kehidupan. Dan kisah Apois keluarga anak dan cucu ini bisa ke gereja. Sekali lagi saya pengen garis bawah di tempat ini. Karena pelayanan selama Romi hasil lulusan STPI. Case close. Kasus sudah selesai. Jadi terima kasih.
penghormatan saya buat SLTK Lokal. Kiranya kisah ini menguatkan orang yang sedang lemah, sedang lesu, sedang susah, kelihatannya berat. Kata Tuhan, belajar padaku, kau akan mendapat ketenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan.
Majelis Heni. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan malam hari yang indah ini, di mana kami boleh berkumpul satu dengan yang lain untuk bersuka cita. Terima kasih Bapak. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan boleh menjadi alat kekuatan di tempat ini Tuhan, boleh memperluas lagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak, berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi, karena kami percaya berkat anugerah-Mu melimpah atas kami semua. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami serahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang makin berdiri, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita, dan kami persilakan kepada Bapak Pendeta Mangrub Syariah untuk memimpin kita dalam doa Bapak kami. Mari kita sempurnakan doa syafaat kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa
Bapak Pendeta Yogi dan Ibu. Terima kasih, menjadi kebanggaan bagi kami Bapak boleh hadir ke tempat ini menyampaikan dan membagikan firman. Terima kasih Pak, Tuhan berkati selalu pelayanan. Dan juga kepada para hadirin, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang telah hadir, saya mengucapkan terima kasih juga atas setiap kehadirannya. Tuhan memberkati. Kiranya pada Natal kesempatan kali ini kita tidak hanya merayakan Natal yang sifatnya perayaan saja, tapi juga kita boleh merenungkan bagaimana Yesus telah datang untuk menjadikan kita anak-anak kudusnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia ya yang telah mempersiapkan perayaan Natal pada malam hari ini. Walaupun dari segi rangkaian acara mungkin banyak kesalahan teknis dan juga kita tadi melihat sebuah kejutan, sedikit kejutan ya, tapi ya terima kasih kepada para panitia dan mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan pada perayaan Natal kali ini. Mungkin sekian yang boleh saya sampaikan. Kiranya Natal pada tahun ini kita boleh mendapatkan dan merasakan sukacita Natal yang luar biasa. Senantiasa kita boleh semakin yakin, semakin teguh bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, bahwa Yesus telah datang untuk menjadikan kita anak-anak kudusnya. Terima kasih, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.